babun fil yaqini wat tawakkuli. Qala Allah Ta'ala walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Salah satu ciri khas Riyadhus Shalihin, setiap babnya selalu diawali dengan nukilan-nukilan ayat. Demikian juga di bab ini, bab tentang yakin dan tawakal. Ayat pertama yang dinukil oleh musannif Riyadhus Shalihin Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi, ayat yang ada di surah Al-Ahzab ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Di ayat ini tergambarkan tentang hamba-hamba Allah yang mantap keyakinannya, mantap tawakalnya, menghadapi ujian apapun dari Allah tidak ada rasa takut sedikit pun. Ini manfaat dari keyakinan yang mantap dan juga tawakal yang mantap. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, ketika orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi melihat al-ahzab, kelompok-kelompok musuh dari kalangan kufar, sahabat Nabi yang imannya mantap, tawakalnya mantap, keyakinannya mantap, nggak ada gentar sedikit pun melihat musuh. Kalau mereka langsung berkata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, inilah yang telah dijanjikan untuk kami oleh Allah dan Rasulnya. Dijanjikan apa yang mereka maksudkan? Berupa ujian dari Allah dan juga pertolongan dari Allah. Setiap mukmin, termasuk kita harus tahu siapapun yang beriman pada Allah pasti akan diuji oleh Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita rasa berat, kita harus sadarkan diri kita, itulah ujian Allah. Tapi sebetulnya ujian Allah itu enggak cuma hal-hal yang berat. Hal-hal yang kita harapkan itu pun ujian Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Demikian Allah tegaskan. Aku akan uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan. Memang umumnya orang, hal-hal yang berat, menyakitkan, menyulitkan, menyedihkan itu ujian. Kalau yang mengembirakan bukan. Nah itu di ayat itu wa nabluukum bisyarri wal khairi. Didahulukan asyar, keburukan. Aku uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Fitnah sebagai cobaan. Ini diantara tanda orang yang mantap imannya, kuat tawakalnya, mantap keyakinannya. Ketika menyadari ada ujian di hadapannya, hatinya akan langsung berkata hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah buat kami dan juga yang dijanjikan oleh Rasulnya. Jadi setiap mukmin harus tahu bahwa Allah pasti akan selalu menguji dia, menguji keimanannya. Apakah dia termasuk hamba-hamba yang betul-betul mantap imannya, tidak goyah oleh apapun, atau sebaliknya imannya masih sangat tipis, diuji sedikit saja dia sudah mikir-mikir untuk menanggalkan keimanannya.
kepastian bahwa setiap yang beriman akan diuji oleh Allah di Al-Ankabut ayat-ayat awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Di antara tafsir-tafsir, kalau ada surah diawali dengan huruf-huruf hijaiyah alif lam mim, itu supaya kita lebih fokus perhatian kita ke ayat berikutnya untuk menarik perhatian mustami' pendengar. Itu fungsi ayat-ayat seperti itu, bagian dari ayat mutasyabihat. Ketika Rasulullah diutus pada masa itu, sastra itu demikian dimuliakan oleh masyarakat. Nah itu nilai sastra ayat-ayat Quran jauh lebih tinggi dibanding sastra yang ada saat itu. Ketika Rasul baca ayat serupa ini, Alif Lam Mim, pakar-pakar sastra mereka tertarik fokus perhatiannya. Ini aneh banget, ini belum pernah ada hal seperti ini. Kepastian makna dan maksudnya nggak ada yang tahu. Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad, Alif Lam Shad, Alif Lam Ra Nun dan lain sebagainya, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Di tafsir yang paling simpel, tafsirul Jalalain, ayat-ayat seperti ini tafsirnya Allahu a'lamu bi muradi, selalu seperti itu. Allah paling tahu apa maksud ayat ini. Kalau ada yang menyingkap artinya, di antaranya sahabat Abdullah bin Abbas, itu tidak dipercaya pun kita nggak dosa. Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia yakin hanya dengan beriman mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh orang-orang sebelum mereka pun diuji oleh Allah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan adanya ujian itu, sahabat Abdullah bin Abbas dan lain-lain menafsirkan ayat seperti ini, bukan dengan adanya ujian itu Allah jadi tahu siapa yang imannya benar, siapa yang dusta. Allah bisa tahu keimanan hambanya benar atau dusta tanpa adanya ujian. Nah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat seperti ini, dengan adanya ujian itu Allah perlihatkan siapa yang imannya benar, siapa yang imannya dusta. Tanpa diuji Allah tahu masing-masing keimanan hambanya, siapa yang benar-benar beriman, siapa yang dusta. Allah Maha tahu. Orang-orang munafik, kafir pura-pura muslim, Rasul pun nggak tahu pada mulanya. Ketika Allah berikan ujian dengan adanya perintah perang, baru Rasul tahu, sahabat Nabi tahu, oh ternyata ini munafik. Termasuk dengan adanya perintah sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu jadi sahabat Nabi jadi tahu siapa di antara teman-teman mereka yang ternyata munafik. Dalam hadis sahih Rasul katakan, sholat yang paling berat, asqalus sholatin alal munafikina sholatul isya'i wal fajri. Sholat yang dirasa berat bagi orang-orang munafik itu sholat isya dan subuh berjamaah. Duhur asar maghrib enteng buat mereka. Isya dan subuh berjamaah itu yang dirasa paling berat. Nah dengan adanya hal itu,
Allah sih tahu siapa orang kafir yang pura-pura Islam tanpa ujian, Allah tahu. Tapi selain Allah, Rasulullah dan juga para sahabat nggak tahu. Dengan diadakannya ujian buat mereka yang beriman, mereka jadi tahu. Karena itu ayat seperti ini, sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain menafsirkannya bukan fala ya'lamannallahu alladziina kafaru, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dengan adanya ujian itu Allah jadi tahu siapa yang imannya benar, siapa yang dusta. Bukan itu. Dengan adanya ujian itu Allah jadi perlihatkan siapa yang imannya benar, siapa yang dusta. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi orang yang beriman, sahabat Nabi yang imannya mantap, begitu datang musuh, berapapun banyaknya musuh, nggak ada rasa takut di hati mereka. Dengan penuh riang gembira mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan kepada kami oleh Allah dan oleh Rasulnya. Mereka yakin setiap yang beriman akan diuji, dan mereka yang imannya benar akan melaksanakan semuanya karena tuntutan iman. Nggak ada melaksanakan ini karena nafsu, ini karena nafsu, tinggalkan ini karena nafsu, nggak ada. Semata-mata karena iman, dan mereka tahu betul siapapun yang mengerjakan semuanya, menjalani hidupnya karena tuntutan iman, Allah pasti akan berikan pertolongannya. Mereka hadapi musuh karena iman, karena itu perintah Allah, bukan karena mereka mahir memainkan pedang, melepaskan panah, tombak, bukan. Tapi karena iman, mereka yakin Allah pasti akan berikan pertolongannya.